Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya, Eko Prasetyo, selamat datang di channel Ruang Belajar. Banyak yang mengeluh katanya biaya hidup semakin tinggi, harga semakin naik. Itu memang benar, tapi ada yang jauh lebih tinggi kenaikannya dan jauh lebih berbahaya, yakni gaya hidup. Tahu kenapa? Karena gaya hidup itu kenaikannya unlimited, sementara biaya hidup memang naik, tapi ada batasnya. Lantas, apa sih bedanya antara gaya hidup dan biaya hidup tersebut? Kemudian, apa pengaruhnya terhadap kesehatan finansial kita? Yuk temukan jawabannya secara ringkas di video berikut ini. Sebelum saya lanjut, saya ingin mengajak sahabat ruang belajar untuk mensupport channel ini. Caranya mudah, silakan klik tombol subscribe, nyalakan notifikasinya. Klik tombol like jika kalian suka, dan boleh deh bagikan video ini kepada orang-orang terdekatmu. Mungkin kalian bertanya, apa sih gaya hidup itu? Dan apa bedanya dengan biaya hidup? Biaya hidup merupakan pengeluaran yang kita gunakan secara rutin untuk menjamin agar kita bisa tetap hidup, untuk memastikan bahwa kita bisa menjalani hidup, seperti untuk makan, minum, kebutuhan telekomunikasi, listrik, transportasi, pakaian, dan sejenisnya. Sementara gaya hidup adalah apapun yang kita lakukan dengan tujuan untuk pamer pada orang lain, dengan tujuan untuk dianggap hebat. Makan itu bisa jadi gaya hidup, tapi juga bisa jadi biaya hidup. Ketika kita makan di rumah, maka pengeluaran yang kita gunakan itulah biaya hidup. Sementara ketika kita makan di restoran, kemudian kita flexing di media sosial, itu bukan lagi biaya hidup, tapi itu adalah gaya hidup. Titik tolak yang membedakan antara gaya hidup dan biaya hidup adalah tujuan kita. Kalau biaya hidup, tujuan utamanya adalah untuk mempertahankan diri, untuk mempertahankan kita agar tetap hidup. Sementara gaya hidup, tujuan utamanya adalah agar kita dianggap keren oleh orang lain. Biaya hidup itu sebenarnya terbatas, gak mahal dan gak banyak. Selama kita mampu memenuhinya, selama itu kita bisa hidup dalam kondisi baik secara finansial. Contohnya makanan. Apapun yang kita makan yang bisa memenuhi kebutuhan kita, menjamin nutrisi kita, membuat kita kenyang dan membuat kita merasa nyaman, itu adalah biaya hidup. Dan jumlahnya nggak banyak. Berapa banyak sih makanan yang kita butuhkan setiap hari? Contoh lain adalah pakaian. Seberapapun banyak pakaian yang kita punya, yang kita pakai setiap hari juga cuma satu. Dan kalau tujuannya adalah untuk memenuhi biaya hidup, pakaian yang kita gunakan juga nggak terlalu banyak. Kita nggak harus juga beli pakaian setiap bulan. Artinya, sebenarnya dari sisi finansial, pengeluaran untuk memenuhi biaya hidup itu nggak terlalu besar. Justru, pengeluaran untuk memenuhi gaya hiduplah yang jumlahnya unlimited. Berapapun banyak uang kita, yang sebenarnya mampu menghabiskan uang kita dalam waktu yang sangat singkat adalah gaya hidup. Kamu punya uang 1 juta. Uang 1 juta itu bisa kita habiskan detik ini juga hanya untuk membeli barang-barang yang kita inginkan. Tapi kalau untuk memenuhi biaya hidup kita, maka uang 1 juta itu punya proses untuk dihabiskan. Contoh untuk makan. Kalau tujuan makan kita adalah untuk kebutuhan pokok, maka uang 1 juta itu cukup untuk hidup kita 1 bulan. Sementara kalau tujuan kita adalah gaya hidup, uang 1 juta itu bisa habis dalam hitungan detik. Kita pergi ke restoran mewah, kita makan di sana. Bisa jadi sekali makan kita habis 2 juta. Itulah bedanya, bahwa biaya hidup itu terbatas, sementara gaya hidup itu unlimited. Yang menghancurkan dan merusak kondisi finansial kita adalah gaya hidup. Gaya hidup kita itu ditentukan oleh lingkungan kita. Gaya hidup kita itu ditentukan oleh orang-orang yang kita kenal setiap hari. Jika lingkungan kita punya gaya hidup yang sangat tinggi, maka kita punya potensi untuk mengikuti mereka.
Dengan catatan kita nggak punya filter. Tapi buat mereka yang punya filter dan mengerti tujuan finansial mereka apa, dan mereka fokus pada biaya hidup, berada di lingkungan manapun mereka nggak ngaruh. Jika kamu ingin sehat secara finansial, maka fokuslah pada biaya hidup, jangan pada gaya hidup. Karena biaya hidup itu tidak akan mungkin menghabiskan uang kita. Sementara gaya hidup itu sangat pasti mudah menghabiskan uang kita. Uang jutaan, puluhan juta, ratusan juta itu sangat mudah dihabiskan oleh gaya hidup. Sementara uang ratusan ribu bisa jadi cukup untuk memenuhi biaya hidup kita. Jika kita lebih fokus pada biaya hidup, maka kita akan lebih mudah mengendalikan keuangan kita. Kita akan lebih nyaman dalam menjalani hidup karena kita fokus pada apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Dari sisi finansial, ketika kita fokus pada biaya hidup, kita akan mampu menyusun visi finansial yang jauh lebih produktif. Kita akan mampu mewujudkan kesehatan finansial yang sangat prima. Sementara jika kita fokus pada gaya hidup, yang kita dapatkan hanyalah penderitaan. Uang sebanyak apapun punya potensi habis. Orang-orang yang fokus pada biaya hidup akan lebih nyaman. Sementara mereka yang fokus pada gaya hidup, mereka punya potensi untuk menderita di jangka panjang. Mungkin hari ini mereka merasa keren, merasa bahagia. Tapi 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, atau mungkin 5 tahun lagi, belum tentu. Mereka punya potensi menderita dan menyesal karena mereka salah dalam mengelola uang. Karena mereka terlalu fokus pada gaya hidup. Mereka lupa fokus pada biaya hidup. Mungkin kalian bertanya, kalau gitu kita sama sekali nggak boleh punya gaya hidup tertentu? Tidak seperti itu jawabannya. Boleh, silahkan. Tapi kita harus punya batasan. Batasilah gaya hidup kita dengan cara menetapkan anggaran khusus untuk bersenang-senang, khusus untuk have fun, khusus untuk mengikuti gaya hidup kita. Katakanlah Anda menetapkan 10-20% dari income Anda, maka gunakan itu, jangan melebihinya. Anda bisa menggunakan 10-20% dari income Anda untuk membeli baju yang bermerek, untuk hobi Anda, untuk bersenang-senang, untuk nongkrong, untuk makan, atau terserah sesuai dengan selera Anda. Yang penting satu, kita harus punya batasan. Tanpa ada batasan yang jelas tentang anggaran untuk gaya hidup, maka Anda punya potensi hancur. Karena berapapun uang kita gak akan pernah bisa memenuhi gaya hidup kita. Semua punya potensi habis. Inilah pembahasan tentang gaya hidup dan biaya hidup, serta pengaruhnya terhadap kesehatan finansial kita. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.